Sampai Merauke tetap semangat ya. Guys, kali ini aku mau nge-share tentang apa ya? Tentang gimana sih aku ngegambar kayak gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Ya ini aku kasih kasih tutorial lah dikit kayak gitu. Jadi nge ngegambarnya gimana, lalu ngewarnainya gimana, lalu gerakannya itu bagaimana gitu. Oke, langsung aja lah ya guys. Ini aku udah bikin sketsa ya kayak gini. Di sini aku bikin tiga gerakan berbeda khusus buat ini apa namanya eh baju sama celana rambut kayak gitu. Bikin aja beda tuh. Tuh kan beda ya. Tiga gerakan doang ini. Pakai VPS 20 fps kalau nggak salah aku ini. Ya, ngewarnainnya ya biasa di blok-blok aja tuh diwarnain. Udah diwarnain gitu. Nah, tahap selanjutnya setelah ngewarnain kayak gini biar agak keren dikit kayak gitu ya guys. Biar agak keren dikit, kita kita kasih shading atau shadow apa-apa itulah ya yang ada item-itemnya kayak itu kalau kalau nggak kena cahaya kayak gitu. Caranya gampang guys. Biasalah ya di blok pakainya warna hitam. Kalau aku seringnya pakai warna hitam. Jadi nggak warna tua dari warna coklat ini nggak. Kelamaan. Hitam aja udah. Nah, udah hitam ya, udah hitam semua. Nah, ini nih teknik yang paling apa? Yang mempengaruhi begitu besar yaitu kita harus tahu beberapa fungsi guys. Fungsi dari menghapus ya bulat-bulat ini udah tahu lah ya ukuran. Ini ukuran seberapa dihapusnya. Nah, ini yang tengah bulat tengah ini nih buat eh, menghapus biasanya pinggiran kayak gitu ya. Pinggirannya tuh biar dihapusnya itu eh, ntar menyatu sama dasarannya ini kayak gitu. Jadi kesannya lebih menyatu. Beda kalau kita nggak ngurangin yang ini nih, nggak ngurangin ya, nggak ngurangin, nggak nambahin, nggak nambahin. Kalau 100% kan kasar tuh ya, disatuin tuh kayak terlalu terlihat garisnya kayak gitu. Nah ini fungsi ini kalian harus tahu manfaatnya banyak banget. Kalau yang kotak-kotak ini udah tau lah ya, buat mentranspaраnin kayak gitu. Kalau 100% otomatis jadi gelap banget kayak gitu. Kalau dikurangin jadi agak kelihatan dikit-dikit kayak gitu. Nah, kali ini buat bikin shadingnya itu dengan cara mengurangin presentasi yang kotak-kotak ini nih. Kotak hitam ini dikurangin nih. Terserah kalian mau 50% mau berapa persen. Tergantung nuansanya mau malam atau mau siang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau aku ini pakai yang 70 aja dulu ah. 70 ya guys. Ini dihapus semua guys. Jangan lupa ini jangan diutik-utik ini. Ini udah 100% aja. Ini yang 0% nih. Yang bulat tengah ini. Ya, dihapus total seluruhnya dihapus. Setelah kayak dihapus ya, setelah dihapus itu kita kasih yang namanya efek-efek apa namanya bayangan nyedo apa itulah namanya lah. Saya kurang paham teorinya. Nah, ini tekniknya gini, kita ambil yang ini buat motong nih, gambar bulat-bulat terus ada kayak tali kayak gitu ya, kayak gambar tali kalau saya mah ngiranya ini. Nah, itu kita potong dulu guys. Bagian yang gelap-gelap yang biasanya gelapan tuh di sini di ketiak kayak gitu. Di sela-sela gitu. Nah, udah ke kotak kayak gini nih, di save guys. Di save dulu ya. Udah di save, lalu ditempel lagi, cebret. Nah, udah tuh. Udah jadi kan? Alasannya bikin shadow pakai ginian apa? Alasannya biar ini lebih keren guys. Kalau kita ngasal kayak gini ini hasilnya keren guys. Ngotaknya itu ngotak gimana ya? Apa garis-garis ininya itu keren lah. Beda kalau kita nyesuaiin warna dulu gitu dipakai pena kayak gitu contohnya ini
diginiin dulu terus di kayak gini lalu ditempel gitu. Satu, kelamaan, keduanya kurang ciamik menurut gua. Gitu aja. Ya, ini saya kasih contoh dulu ini ya. Ya, tadi di mana ini? Di ini. Ya, kayak gini. Nah, ngasal aja juga udah keren kayak gitu maksud saya. Ikutin aja nih. Alur ini biasanya kan diselempet-selempetan gitu. Selempet-selempetan apa ya? Ya pokoknya ikutin garis ini aja nih. Nah, gitu. Ini udah kayak gini. Eh, kayak gitu. Nah, ini sih contoh ya. Nah, nih warnanya kayak gini kalau saya. Ya, dan gini jelek amat. Tuh, kayak gini. Nah, udah kan? Udah jadi ya. Kurang lebih gini. Nah, tinggal dihapus lagi, guys. Dihapus pinggirannya, guys. Nah, inilah yang tengah, bulat-bulat tengah ini berfungsi, guys. Jadi biar apa? Ini diperbesar, guys. Ukurannya menjadi kurang lebih berapa persen lah. Atau di fullin aja kayak gini. Ini bulatnya pol, yang atas, yang tengah diperbesar prosentasenya. Yang ini bisa di 100%in, bisa enggak kayak gitu. Tergantung selera kalian. Kalau saya di polin aja. Hapus, soalnya ntar buat efek gradasinya juga ada kayak gitu. Nah, kayak gini. Dihapus pinggirannya. Kan ada ceritanya ini, keluar ilmunya ini. Jadi nah, udah kayak gitu. Tinggal ditempel. Di sini. Iya, lah salah, Bro. Di save ya. Lalu ditempel di sini. Nah, kayak gitu ya, udah terlihat kayak gitu. Langkah selanjutnya yaitu menggradasi warna gitu. Menggradasi warna, warnanya kan kuning kayak gitu ya. Jadi blok aja semuanya jadi kuning. Maunya kuning nih. Blok, blok, blok. Nah, udah. Bikin gradasinya sama fungsi penghapusnya ini. Nah, ininya dikurangin lagi. Kurangin. Terus yang ini, yang kotak-kotak transparan aja, jangan hilang semua. 70 atau berapalah. Ini dikurangin dikit. Kita bikin efek gradasi. Nah, tuh kan udah kelihatan. Yap. Udah gitu kita save. Lalu ditempel di sini. Alah, salah. Bencet lagi, guys. Save, tempel di sini deh, jebret. Tah, jadi tuh kan. Efek gradasinya udah jadi. Ya. Udah gitu doang. Setelah itu kan udah jadi semua ini. Jadi intinya kalian harus tahu fungsi dari beberapa kotak-kotak ini di penghapus. Kalau di pena mah udah pada paham lah ya. Pakainya pena semua, jangan pakai pensil ya. Kalau pakai pensil itu aku udah pernah bikin pakai pensil. Jadi kalau bikin style anime itu kebanyakan sih pakainya pena semua. Kebanyakan kalau aku bikin kayak gitu. Ya semi anime lah. Kayak gitu. Gerakannya kan ada 3 nih menuju gerakannya, guys. Jadi begini. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3 utamanya. Cuma ilmunya tuh beda-beda. Efek-efek ilmunya itu beda-beda. Tuh, kayak gitu. Nah, bikin gerakan kayak gini biar ini kan kita punya 3 bahan. 1, 2.
3. Ada 3 bahan lah pokoknya tadi. 1, 2, 3. Kalau terlalu cepat gerakannya, di slow motion dengan cara bikin bayangan kayak gitu. Bikin bayangan tuh kayak gini maksudnya. Bayangan apa sih, aku kurang paham. Jadi gerakan 1 menuju gerakan 2 kan berbeda nih. Berbeda. Ini di copy dulu. Ya, di copy gerakan dua-duanya itu di copy. Setelah itu tempel gambar berikutnya tapi ditransparanin. Lalu ditempel ke gambar sebelumnya. Contohnya ini ya. Gambar satunya tuh kayak gini. Gambar keduanya kan kayak gini. Ya. Nah, gambar ini nih kita copy dulu. Semua ini di copy. Di copy dulu menjadi 2. Gerakan pertama di copy, gerakan kedua di copy. Setelah itu menuju gerakan berikutnya itu kita hapus. Ini yang bulat-bulat dipolin semua, ini polin semua, ini ditransparanin kurang lebih 60 apa 50 lah. Aku mau 50 nih. Hah? Dihapus ya, hapus. Setelah dihapus, lalu kita copy, lalu ditempel di gambar sebelumnya. Nah, ini yang dihapus ini yang transparan tadi. Nah, dari gambar 1 menuju gambar 2 itu melewati yang namanya bayang-bayang kayak 2 ini kan. Gambarnya ada kebayang-bayang gitu. Ngebayang untuk gambar selanjutnya. Jadi kalau digerakin kayak gini. Nah, agak smooth kayak gitu. Nah, setelah jadinya tuh kayak gini guys, kurang lebih. Tuh. Kayak gitu. Oke. Setelah jadi tuh kayak gitu. Ya. Ntar ini ini menurutku kalau pakai cara ini nih slow motionnya manual kayak gitulah. Ntar kalau di slow motion lagi di KineMaster itu lebih kelihatan ciamik lagi kayak gitu. Oke, gerakannya. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih saya lagi bikin begini. Ya, kalau yang belum tahu ya tonton video ini. Kalau yang udah tahu ya skip aja lah. Saya hanya meng-share apa yang saya bisa. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisanya saya seperti ini. Oke, see you next time. Tetap semangat ya.